Oke, tentang eklesiologi di dalam filokalia. Nah, kalau saya bisa simpulkan itu seperti ini ya. Ada 3 poin penting tentang eklesiologi di dalam filokalia. Jadi Bapak Filokalia menasihati kita untuk apa? Ikuti apa yang diajarkan oleh gereja melalui doktrin formulation, ibadah-ibadah, mazmur, nyanyian, pujian ya. Jadi doktrin formulation, service dan singing. Yang kedua, ikuti askesis dari gereja seperti berpuasa, charity, kebajikan, hospitality, keramah tamahan ya. Kemudian ikuti sakramennya seperti baptism, ekaristi, confession, ordination. Nah, itu semua diajarkan oleh gereja. Nah, sekarang kita lihat kenapa teosis itu terjadi dalam gereja dan kita mesti ikuti. Pertama, karena gereja itu adalah the image of the Holy Trinity. Ya, ikon atau gambar dari Allah Tritunggal. Itulah gereja. Nah, setiap orang kan kita udah belajar dicipta menurut apa? Gambar Allah Tritunggal. Maka gereja itu juga menjadi ikon dari Allah Tritunggal karena gereja itulah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu. Ya. Sehingga di sini gereja itu menjadi tempat melahirkan satu misteri Allah Tritunggal di dunia ini. Melahirkan apa? The mystery of unity in diversity. Artinya Tritunggal itu kan kesatuan di dalam keberagaman atau keberbagaian. Ya, unity in diversity. Jadi kalau ada Allah Tritunggal itu ada 3 Allah, 3 pribadi Allah di dalam satu hakikat Allah atau satu hakikat Allah dalam 3 pribadi. Okay, so one God. Okay, 3 are one God. Ketiganya adalah satu Allah, di mana setiap pribadi itu adalah fully personal, satu pribadi Allah. Nah, maka gereja itu juga adalah satu tetapi beragam. Ya, multitude of human person, kumpulan dari beragam macam manusia, berbagai macam suku bangsa yang menyatu menjadi satu. Itu yang disebut dengan gereja. Ya, jadi yang pertama kalau disebut icon dari atau image of the Holy Trinity itu artinya apa? Gereja itu adalah the mystery of unity in diversity on earth. Jadi kalau ada Allah Tritunggal itu di kerajaan surga, maka ada gereja di bumi. Gereja gambarnya Allah Tritunggal itu yang di bumi. Nah, Allahnya sendiri ada dalam kerajaan surga. Nah, apa artinya gambar Allah Tritunggal itu tadi? Yaitu the mystery of unity in diversity. Misteri dari kesatuan di dalam keragaman. Ya, artinya gereja itu kumpulan dari berbagai suku bangsa di dalam satu yang disebut sebagai gereja. Nah, itu seperti gambaran Allah Tritunggal itu. Yang disebut 3 pribadi beragam, tapi satu Allah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan konsep gereja atau masih yang pertama ya, konsep gereja tentang ikon Allah Tritunggal ini aplikasinya tadi saya katakan unity in diversity. Artinya setiap orang, setiap pribadi di dalam Allah Tritunggal itu kan otonom. Artinya dia fully person. Maka gereja itu juga bersifat otonom. Ya, ada gereja-gereja namanya autocephalous.
Oke. Nah, seperti dalam Allah Tritunggal itu 3 pribadinya adalah equal, sama-sama Allah, maka gereja yang ada di bumi itu setiap gereja itu adalah equal, sama. Ya. Jadi tidak bisa mengklaim gereja ini lebih powerful daripada gereja yang lain. Oke. Nah, ini the icon of the Trinitarian ya. Nah, yang kedua, the body of Christ. Gereja adalah tubuh Kristus. Coba baca Roma 12 ayat 5. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Iya, walaupun kita banyak, tetapi adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, antara gereja dan Allah, antara Kristus dan gereja, ya, ada satu ikatan di sini, yaitu tubuh dan kepala. Ya, nah Ignatius itu pernah mengatakan begini, di mana Kristus ada, disitulah ada namanya gereja Katolik. Gereja Katolik itu maksudnya gereja yang umum tadi, yang Katolik itu berarti gereja yang universal tadi, yang berbeda-beda tadi, tapi universal yang menjadi satu kesatuan. Nah, jadi di mana Kristus ada, di situ ada gereja. Nah, sehingga gereja di sini adalah perpanjangan dari inkarnasi. Ya, the extension of the incarnation. Oke. Nah, kenapa kok Kristus mendirikan gerejanya di bumi ini? Nah, ini menjadi perpanjangan karya inkarnasi dia. Inkarnasi itu nggak hanya selesai ketika dia naik ke surga, tetapi menjadi perpanjangan dari Kristus atau dari inkarnasi dia, yaitu melalui gereja. Ya, nah the church is Christ with us. Gereja adalah Kristus bersama dengan kita. Jadi, Kristus tidak hanya sampai naik ke surga lalu dia lenyap, tetapi dia bersama dengan kita sampai akhir zaman. Coba baca Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu. So, incarnation, dia menjadi daging, berarti dia terus akan berkarya ketika dia ada di dunia ini. Kristus mempersiapkan gerejanya. Nah, ketika dia naik ke surga, Kristus tidak meninggalkan gerejanya yang dia persiapkan tadi, tapi terus ada bersama dengan gerejanya untuk ngapain? Melanjutkan karya inkarnasi dia, yaitu karya keselamatan tadi. Ya. Dan kita bisa baca kalau di dalam Matius itu kan sering dikatakan kalau 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini adalah kehadiran Kristus berarti kehadiran gereja. Jadi dimanapun Kristus berada, di situ ada gereja. Itu. Jadi kalau kehadiran Kristus dalam gambar di dalam roti dan anggur tadi, dalam misteri Roh Kudus tadi, misteri perjamuan kudus tadi, maka disitulah kehadiran Kristus dalam gereja. So the church without the Holy Eucharist, kalau ada gereja tapi tidak pernah ada perjamuan kudus, ya tidak ada kehadiran Kristusnya. Gitu. That's not the church. Gereja tanpa kehadiran Kristus ya bukan gereja. Bagaimana ada tubuh tapi tidak ada kepalanya? Enggak mungkin, ya kan? Jadi di mana ada Kristus, di situ ada tubuhnya. Sama lah. Kamu hadir di mana kepalamu ada, ya di situ tubuhmu juga ikut. Ya, nggak mungkin kepalamu taruh di lemari atau di freezer, terus kamu jalan-jalan kan gitu. Ya kan? Nah, atau sebaliknya,
tubuhmu kamu letakkan, terus kepalamu yang jalan-jalan. Tidak. Ya. Nah, maka Ignatius benar, di mana Kristus ada, disitulah ada gereja. Jadi kalau Kristus naik ke surga, berarti di situ ada gereja nggak? Iya. Di situ juga ada gereja. Nah, nanti kita sebut sebagai gereja-gereja yang invisible, yang tidak kelihatan. Yang merupakan kumpulan dari orang-orang kudus. Nah, di sini yang di bumi ini adalah gereja. Bagaimana kita bisa melihat kehadiran Kristusnya? Kan Kristus hadir baru di situ ada gereja. Tapi kita nggak pernah melihat Kristus secara jasmani, secara kasat mata kita. Nah, kehadiran Kristus itu melalui apa? Roh Kudus. Oke, maka waktu Kristus naik ke surga, tubuh fisiknya kan nggak di bumi lagi kan? Roh Kudus tuh turun. Untuk ngapain? Menyatakan ya. Ini Kristus yang mengutus Roh Kudus itu, ini loh, Roh Kudus ini yang diutus oleh Kristus untuk melanjutkan karya Kristus lagi. Jadi semacam Roh Kudus itu seperti kayak wakilnya atau perpanjang tangannya Kristus. Nah, tapi Roh Kudus itu juga yang membuat orang percaya bisa melihat Kristus. Melalui apa? Melalui iman tadi. Ya, melalui iman. Nah, maka Kristus mengatakan, coba kita baca Yohanes 20. Coba pinjam itunya. Masih cerita tentang Thomas ya, yang pada waktu itu dia tidak percaya Kristus itu bangkit gitu, sudah bangkit, ya kan? Nah, lalu Tuhan mengatakan, silakan kamu mencucukkan tanganmu atau jarimu bekas luka salib tadi atau tombak yang di perutnya. Oke. Nah, kita baca Yohanes 20 ya. Yohanes 20 ayat yang ke ayat 27 di situ dikatakan apa? Kemudian dia berkata kepada Iya. taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, lulukanlah tanganku dan masukkanlah dalam tanganmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Oke. Lalu Thomas menjawab apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Thomas itu kan lihat secara langsung. Maka dia katakan Kristus adalah Tuhan dia dan Kristus adalah Allah dia. Lalu Yesus berkata apa? Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku. Nah, berarti kan ada dua tipe nih untuk melihat Kristus. Melihat secara fisik seperti Thomas. Yang kedua melihat Yesus secara non fisik. Nah, di situ dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Tidak melihat secara fisik. Tapi di sini percaya. Nah, waktu percaya apakah berarti Kristus itu tidak ada? Kristus itu tidak hadir? Kristus itu tidak nyata? Enggak kan? Kristus itu ada selama-lamanya. Cuma kita tidak lihat secara fisik. Nah, tetapi kita percaya. Artinya iman tadi di situ. Nah, kalau kita iman, Kristus itu ada di bumi ini, nah melalui karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus itu kan dalam baptisan. Apa saja karya Roh Kudus di dalam gereja? Pertama, dia melahirkan kita. Itulah baptisan. Lalu Roh Kudus itu berkarya dalam pertumbuhan iman kita. Ya, lewat apa? Lewat doa, lewat baca kitab suci, dia membuat kita ngerti tentang kitab suci, membuat kita bisa berdoa, membuat kita bertumbuh, itu karya Roh Kudus lewat anugerahnya tadi. Kemudian Roh Kudus juga bekerja di dalam tadi sakramen, di dalam baptisan ya, dalam perjamuan kudus.
Nah, Roh Kudus itu bekerja apa? Bekerja menghadirkan Kristus. Menghadirkan Kristus itu. Nah, begitu Kristus itu hadir lewat karya Roh Kudus, disitulah ada gereja, di mana kita disebut tubuhnya. Dia adalah kepala dari tubuh itu. Oke, bisa paham ya? Coba baca Roma 5 ayat yang kelima. Baca satu orang. Yang ngantuk-ngantuk boleh baca. Atau yang sudah lupa cara baca Alkitab boleh baca. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, itu karya Roh Kudus. Mencurahkan apa dia? Roh Kudus itu mencurahkan, ya, apa yang dicurahkan di dalam hati kita? Kasih. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berperan mencurahkan kasih Allah. Apa kasih Allah itu? Coba kita baca 1 Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Iya, baca. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa telah menyerahkan nyawanya untuk kita pun wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara kita. Jadi kasih Allah atau kasih Kristus itu adalah apa? Menyerahkan nyawanya. Artinya ini bicara tentang kematiannya. Nah, itu yang dicurahkan ke dalam hati kita, kematian Kristus itu. Ya. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Baca 1 Yohanes 4 ayat 9. Kasih Allah. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9, coba baca. Oke, ayat 10, inilah kasih itu. Nah, jadi sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya itu dicurahkan oleh siapa? Roh Kudus ke dalam hati, bukan ke dalam otak kita atau ke dalam pikiran kita, tetapi ke dalam hati. Nah, berarti hati itu menjadi tempat di mana kita bertemu dengan kasih Allah. Karena kasih Allah dicurahkan, dimasukkan ke situ. Nah, tempat di mana kita bertemu. Nah, maka hati ini kayak menjadi gereja kita, karena di situ ada hadir kasih Allah. Hadirnya kasih Allah tadi. Kasih Allah itu tadi apa di sini? 1 Yohanes 4 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kristus tadi yang mati buat kita. Allah mengutus anaknya tadi. Jadi kasih Allah itu isinya adalah anak Allah tadi yang mencurahkan nyawanya. Nah, itu dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Berarti hati kita itu kayak semacam sanctuary ya. Sanctuary itu berarti seperti tempat gereja itu berdiri. Ya, jadi gerejamu ada di mana? Gereja pertama-tama itu ada di dalam hati kita. Karena di situ kita bertemu dengan Kristus. So, maka dimanapun Kristus berada, di situ ada gerejanya. Ya, nah kita lanjutkan di sini. And still the Holy Church is here, although her rod is gone. Jadi gereja ya tetap ada di sini, walaupun Allah itu sudah naik ke surga. Kenapa kok bisa? Tadi seperti Thomas, secara fisik dia bisa melihat Kristus, benar. Tapi Tuhan mengatakan berbahagia tidak melihat tapi percaya lewat Roh Kudus. Jadi kalau gereja itu ada di sini, gereja itu ada di dunia ini karena ya tadi Roh Kudus terus mencurahkan karya Kristus. Oke, di sini paham? Bisa ikuti?
Oke, sekarang kita lanjut ya. Masih tentang tubuh Kristus. Nah, kalau kita bicara tentang tubuh Kristus, berarti ada kesatuan ini antara Kristus dan tubuhnya atau gerejanya. Ya. Jadi kalau kita katakan kalau gereja adalah tubuhnya Kristus, maka Kristus adalah kepala dari tubuh atau kepala dari gereja. Nah, antara tubuh dan kepala itu adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ya. Nah, ini artinya berefek kepada seluruh sakramen atau misteri. Sakramen itu karya Roh Kudus di dalam gereja. Misalnya dalam baptisan, ini berarti apa? Orang percaya itu dikubur dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi apa yang kita lakukan di dalam gereja itu tidak bisa lepas dengan yang namanya Kristus. Nah, Kristus sekarang berkarya lewat Roh Kudus. Misalnya contoh, di gereja ada acara baptisan. Baptisan itu bukan hanya sekedar, oh ini simbol kamu jadi orang percaya. Atau satu ritual saja. Ya, tapi ini sebuah misteri atau sakramen, atau kalau nggak ngerti misteri atau sakramen, ini sebuah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudusnya apa ya? Menyatukan orang percaya dengan Kristus. Itu sakramen. Jadi kalau baptisan berarti menyatukan kita orang percaya ini mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kalau perjamuan kudus berarti apa? Orang percaya makan tubuh dan darah Kristus. Nah, tapi bukan seperti Thomas yang kita cucuk itu, tapi ini lewat iman, percaya. Okay? At the Eucharist, the members of Christ's body, the church receive his body in sacrament. Pernikahan. Nah, dalam gereja mula-mula itu dikatakan pernikahan itu termasuk sakramen. Berarti ini apa? Karya Roh Kudus menyatukan kedua pasangan itu menjadi satu tubuh, lalu kepalanya adalah Kristus. Gitu. Ya, kesembuhan. Kesembuhan itu berarti apa? Karya Roh Kudus melalui minyak untuk menyembuhkan. Kita kan hidup bisa luka, bisa jatuh, bisa sakit. Nah, menyembuhkan yang luka, sakit baik tubuh dan jiwa kita supaya disembuhkan oleh Kristus. Jadi semua itu adalah sakramen atau karya Roh Kudus untuk menyatukan kita dengan Sang Kepala tadi. Ya. Ekaristi tadi itu ya. Ini menyatukan antara anggota dari gereja kepada Kristus. Pada saat yang sama kita banyak satu tubuh atau satu roti yang dibagi-bagikan. Coba kita baca 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Iya, rotinya satu, ya kan? Sebab tubuh itu satu. Sementara yang mau makan banyak, berarti yang banyak itu mengambil bagian dalam satu roti itu. Nah, ini menciptakan satu, jadi tubuh itu menciptakan kesatuan. Seperti anggota tubuh, banyak anggota. Tapi satu kesatuan. Jadi misalnya kaki dengan tangan, itu nggak bisa terpisah. Nggak bisa kaki jalan sendiri, tangan jalan sendiri, badan kita jalan sendiri gitu. Ya, satu kesatuan. So this is disebut sebagai gereja itu adalah Eucharistic Society. Ya, Eucharistic Society. Jadi kumpulan orang-orang dalam Ekaristi, dalam perjamuan kudus.
Nah, ini adalah sacramental organism. Ya. Sacramental organism. Organism artinya orang-orang ini, kumpulan orang-orang. Tapi yang sakramental. Sakramental tadi apa? Yang bersifat karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu apa? Menyatukan kita dengan Kristus yang tidak kelihatan itu. Nah, makanya waktu Kristus ada di bumi, masih bisa dilihat kan? Belum ada Roh Kudus yang turun. Maka Thomas itu bisa enak aja dia nyucuk di situ kan, ke lambungnya Yesus. Nah, waktu Kristus naik ke surga, baru Roh Kudus itu turun. Nah, baru lewat Roh Kuduslah kita menyatu dengan Kristus. Akhirnya kalau menyatu itu jadi satu tubuh. Ada tubuh, ada kepala jadinya. Jadi tubuh tanpa kepala ya nggak mungkin, kepala tanpa tubuh itu juga nggak mungkin. Jadi kalau ada Kristus tetapi tidak ada gerejanya, tidak ada umatnya, ya dia bukan kepala yang lengkap. Ya. Jadi gereja adalah sesuatu yang apa ya, necessary ya. Jadi kehadiran Kristus pasti ada kehadiran gereja. Nah, begitu juga sebaliknya, kehadiran tubuh itu juga adalah kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus, kehadiran gereja di dunia ini berarti kehadiran Kristus. Ya, jadi kalau ini istilahnya the body of Christ, artinya gereja adalah tempat persekutuan orang-orang kudus, tapi juga adalah persekutuan sakramen. Orang-orang kudus ngapain? Berkomuni, artinya berkumpul. Kumpulan orang-orang kudus, istilahnya communio sanctorum. Ini bahasa Latinnya ya. Apa? Communio sanctorum. Dalam pengakuan iman rasuli itu ada namanya persekutuan orang-orang percaya atau orang-orang kudus. Tapi bukan hanya itu saja. Dalam tubuh Kristus itu adalah the communion of the holy things. Persekutuan di dalam sakramen. Okay. So our life is a sacramental life. Makanya hidup kita itu apa? Hidup yang bersifat sakramen. Nah, mulai dari apa? Contoh dalam gereja itu ada baptisan. Nah, baptisan itu secara air ya, dalam air itu sekali seumur hidup. Tetapi secara sakramental itu ya tiap hari hidup di dalam pertobatan itu. Nah, Bapak Gereja mengajarkan dan filokalia itu air menandakan pertobatan kita. Ya kan? Tapi bukan maksudnya kita dibaptis berulang-ulang. Tapi ada pertobatan dalam air mata. Air mata kita itulah seperti air baptisan. Nah, itu sacramental life ya. Sacramental life yang pertama apa? Baptisan. Nah, ini berarti repentance. Yang kedua, Ekaristi. Ya. Nah, Ekaristi itu ya kita tiap minggu terima komuni. Oke. Nah, dalam tiap harinya itu berarti kita sacramental life kita itu dengan Roh Kudus itu berarti kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Nah, ini dalam pengertian apa? Makan dan minum tubuh dan darah Kristus itu berarti kita bersekutu dengan Dia tiap hari dalam doa, dalam firman-Nya, ya. Nah, ini ekaristinya. Nah, lalu nanti ada sakramen yang lain, misalnya penyembuhan. Oke, nah ini berarti
penyembuhan atas luka-luka kita, terapi atas jiwa-jiwa kita yang sakit, ya. Lalu ada nanti sakramen pernikahan, oke. Lalu ada nanti ada 7 ya. Nanti kita lihat 7 sakramen ini. Ada namanya ordination, oke, atau pentabisan, ya. Kemudian ada namanya krisma. Nah, ini pengurapan Roh Kudus. Oke. Oke. Nah, berarti yang utama yang kita bisa lihat the sacramental life itu misalnya di dalam baptisan, dalam ekaristi, dalam penyembuhan. Nah, pernikahan itu kita itu seperti adalah mempelainya Kristus. Ya, kita dalam mempelai Kristus. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita dipersiapkan menjadi mempelainya Kristus. Nah, di dalam gereja. Nah, ordination itu ya kita berusaha kita untuk naik, ya, semakin spiritual kita semakin naik gitu, ya. Oke. Nah, kalau krisma itu biasanya mengikuti baptisan. Nah, ini kalian harus tahu nih, kalau di gereja Protestan itu cuma 2 sakramen, tapi seperti kayak gereja Timur, gereja Barat, ya, Katolik itu 7 sakramen. Ya. Nanti kita bisa lihat di buku ini ya, apa saja 7 sakramen itu. Tetapi itu semua sekali lagi haruslah bersifat sacramental life. Artinya sacramental life itu apa? Kehidupan kita menyatu dengan Kristus karena kita adalah tubuhnya yang harus menyatu dengan kepala melalui karya Roh Kudus. Itu sacramental life. Ya. Makanya yang ketiga tadi adalah tubuh Kristus. Makanya yang ketiga untuk menjadi tubuh Kristus itu adalah peranan dari Roh Kudus. Karena kalau ini sakramen ini baptisan, misalnya perjamuan kudus tidak ada karya Roh Kudusnya, ya itu nanti kita hanya anggap itu sebagai simbol saja, tidak ada misterinya. Nah, jadi kita nggak main-main. Misalnya kalau kemarin di gereja kita perjamuan kudus, inilah tubuhku dan darahku. Yang memang kita lihat itu bentuknya roti dan anggur. Tetapi secara misteri oleh Roh Kudus itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita makan dan kita minum. Nah, itu namanya apa? Holy Spirit atau karya Roh Kudus atau yang disebut dengan sakramen. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus ya tidak ada sakramen. Oke, jadi gereja itu disebut sebagai a continued Pentecost. Pentakosta yang terus berlanjut. Ya. Nah, kalau tubuh dan darahnya, tubuh dan kepalanya yaitu gereja, ya. Kalau di dalamnya tidak ada spirit, mati. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita kan ada kepala juga kan, tapi rohnya nggak ada, gimana? Mati kan tubuh kita, atau jadi mayat, atau tubuh tanpa jiwa itu seperti ya zombie ya gitu. Nah, sama gereja tanpa Roh Kudus itu gereja yang mati. Nah, oleh sebab itu selain dikatakan kita adalah tubuh Kristus, kita juga dikatakan apa? Tempat tinggal Roh Kudus atau bait dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di dalam tubuh kita. Ya, Roh Kudus itu ada di dalam gereja sehingga gereja itu jadi hidup. Gitu. Oke, jadi kalau kita katakan the church is the body of Christ, tapi juga the temple, dwelling place of the Holy Spirit.
Nih ya. Nah, Holy Spirit is the spirit of freedom. Roh Kudus itu adalah roh yang membebaskan. Roh Kudus itu tidak hanya menyatukan kita dengan Kristus, tapi membebaskan kita dari cengkraman dosa. Ya. Nah, Roh Kudus itu adalah the gift to the church, karunia bagi gereja, memberikan kita berbagai macam gift, ya. Coba kita baca 1 Korintus 12 ayat 4. Iya, ada berbagai rupa karunia. Nah, karunia itu maksudnya pemberian Roh Kudus, the gift tadi, atau karunia dari Roh Kudus yang diversity, yang beragam, tapi satu roh. Maka tadi gereja itu kalau gambar Allah Tritunggal, gereja itu ya kumpulan manusia beragam, tetapi satu, disebut sebagai gereja. Sama, Roh Kudus juga memberikan kita berbagai macam karunia, tapi satu roh, artinya satu gereja, gitu. Ya. Nah, life in the church does not mean the ironing out of human variety, nor the imposition of rigid and uniform pattern even online, but the exact opposite. Tapi hidup di dalam gereja tidak berarti kita menghilangkan ya keberagaman itu, tapi justru menegaskan keberagaman itu. Dalam kitab suci juga dikatakan kan ada banyak karunia roh, tetapi satu roh. Kalau kita baca misalnya kehidupan orang-orang kudus ya, ada banyak macam. Ada tadi kalau kita baca stay-nya ada yang bentuknya jadi koki. Ya, ada yang jadi prajurit, ada yang jadi imam, ada yang biarawan, ada yang jadi raja, ada yang jadi nabi ya, ada yang jadi bahkan hanya seorang pengemis juga ada. Ya, yang jadi pengemis yang hidup tidak ada baju, tidak ada ya kayak pengemis kayak orang jalanan, itu ada yang jadi saint juga. Karena gift-nya bermacam-macam. Ada yang hanya ibu-ibu ya, Saint Antusa itu seorang ibu tapi membesarkan anaknya. Anaknya tuh kayak seperti John Chrysostom, itu luar biasa, dia jadi saint juga. Seorang ibu biasa. Okay, so diversity of gift, but the same spirit. Ya, nah begitu juga kita. Ya, mungkin kalau di sini rata-rata nanti jadi imam atau jadi pendeta di gereja, nah, ya jadi apa? Jadi gereja bagi sesamamu kan gitu, ya. Oke. Nah, di sini tidak ada pemisahan gitu ya antara gereja, ini Roh Kudus, ini Kristus, gitu. Tetapi dibedakan diversity, tapi adalah satu kesatuan. Sama seperti kita belajar doktrin ya, kita belajar tentang inkarnasi khusus. Tapi sebetulnya satu roh itu semua. Bahwa ini belajar tentang apa? Misalnya belajar tentang gereja, belajar tentang inkarnasi, belajar tentang deifikasi. Sebenarnya satu roh. Ya kan? Berbeda-beda penjelasannya tetapi the same spirit. Nah, misalnya belajar tentang gereja di sini. Kalau kita katakan hanya belajar gereja tapi lepas dari Roh Kudus ya nggak mungkin. Belajar tentang gereja ya belajar tentang Roh Kudus juga. Tentang karya Roh Kudus. Belajar tentang gereja ya belajar tentang inkarnasi karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya kan? Belajar tentang gereja ya belajar tentang
orang-orang kudus yang sudah menang, karena gereja itu adalah gereja yang berbagai macam karunia tadi, diversity of gift tadi, ya. Nah, belajar tentang gereja ini belajar tentang icon of Trinity, the body of Christ, the fullness of Spirit. Gereja itu apa kalau ditanya orang? Ikonnya Allah, tubuhnya Kristus, dan the fullness continue Pentecost atau the fullness of the Spirit. Nah, kemudian kita juga belajar gereja itu juga visible dan invisible. Visible itu kelihatan, invisible tidak kelihatan. Nah, sama seperti tadi. Coba baca lagi Yohanes 20 ayat 29. Ini Kristus yang adalah kepala dari gereja, dia katakan gini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini visible church. Ya kan? Tetapi juga berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ada sesuatu yang invisible. Kristus bisa kelihatan, dan Kristus yang tidak kelihatan. Kristus yang kelihatan, visible. Kristus yang tidak kelihatan, invisible. Di mana Kristus ada, di situ ada gereja. Nah, berarti gereja itu juga bersifat apa? Visible dan invisible. Nah, di mana Kristus hadir, di situ rohnya hadir nggak? Ada. Berarti di situ kalau hadir roh, berarti hadir apa namanya? Karyanya. Karya di dalam Roh Kudus itu atau karya Roh Kudus itu. Karya Roh Kudus dalam gereja itu apa namanya? Sakramen. Ya. Nah, kemudian gereja itu bersifat divine and human. Kenapa? Karena Kristus itu Allah sekaligus manusia. Maka tubuhnya itu yang disebut gereja, tubuhnya Kristus yang ada Allah dan manusia, maka tubuhnya juga bersifat apa? Ilahi, tapi tubuhnya juga bersifat manusia. Oke? Nah, visible kelihatan karena gereja itu kumpulan dari jemaat atau orang-orang percaya yang menyembah di atas bumi ini. Tidak kelihatan karena apa? Gereja itu kumpulan dari para orang kudus dan malaikat. Ya. Jadi kalau yang kita baca, saint yang kita baca itu bukan berarti dia udah mati gitu. Dia masih hidup. Itulah kumpulan gereja yang tidak kelihatan. Oke, jadi kayak para rasul, para nabi, Yohanes Pembaptis, kemudian para bapak gereja, dan orang-orang percaya di sepanjang zaman, para saints itu, mereka sekarang ada di mana? Rohnya ada di dalam gereja. Itu yang namanya yang disebut sebagai the invisible church. Ya, tubuhnya belum bangkit, tapi rohnya hidup bersama dengan Kristus di dalam gereja. Nah, kita ini yang kelihatan ini disebut sebagai apa? Visible. Kemudian gereja itu human, manusia, karena memang kita adalah kumpulan dari orang-orang yang masih menjadi manusia yang fana, yang bisa mati, yang masih bisa berdosa. Ya. Divine, ilahi, karena apa? Kita tadi sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Oke? Nah, jadi tidak ada pemisahan antara visible dan invisible, antara gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Biasanya istilah kita, ya, gereja yang kelihatan itu gereja yang masih berjuang di bumi ini. Gereja yang tidak kelihatan itu gereja yang sudah menang, mereka yang sudah menang dan menyelesaikan, kata Paulus, sudah menyelesaikan garis finish, sudah sampai di garis finish. Ya, di sini dikatakan gereja yang visible itu di atas bumi, hidup bersama dengan satu komunitas
ya, bersama dengan Allah, Roh Kudus dan Kristus di dalam satu jemaat lokal. Ya, di mana kita adalah tubuhnya dan Kristus adalah kepalanya. Nah, itu gereja yang kelihatan yang di bumi ini. Oke. Nah, jadi kata komiakov ini dikatakan tidak ada division ya, pemisahan antara apa? Gereja baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kesatuannya itu di dalam kenyataannya itu adalah benar dan absolut. Jadi kita yang masih hidup di bumi atau kita yang dan kita yang sudah menyelesaikan pertandingan ini, ya, nah itu tidak terpisah, united semua di dalam satu gereja. Oke, karena tubuh Kristus itu satu, bukan ada dua. Oke. Nah, tetapi Kristus bisa bersifat kelihatan dan tidak kelihatan. Ya. Nah, kata komiakov, gereja adalah complete on earth without losing its essential characteristic. Ya, gereja ya, itu adalah gereja yang kelihatan di bumi tanpa kehilangan karakteristiknya yang esensial. Ya, walaupun masih kelihatan di sini, tapi bukan kehilangan karakteristiknya yang esensial. Ya. Nah, apa karakteristiknya yang esensial ini? Nah, ini maksudnya karakteristik esensialnya itulah tadi, tubuh Kristus tadi. Nah, jadi kalau dia adalah tubuh Kristus, berarti kita menyatu dengan Kristus di dalam Kristus yang adalah Allah dan manusia. Nah, kalau dia adalah Allah dan manusia, berarti gereja di sini dikatakan ada sinergi antara yang ilahi dan yang manusia. Maka kehidupan di dalam gereja itu adalah sinergi kita ini yang manusia dengan Roh Kudus yang ilahi. Nah, jadi kalau dikatakan gereja yang kelihatan, kita nih. Gereja yang divine dan human ini maksudnya apa? Divine ini karena ada karya Roh Kudus, karena kita adalah tubuh Kristus yang ilahi. Yang human karena kita masih memang perlu terus ngalami yang namanya ini. Pertobatan, masih harus terus dikasih makan dan minum. Karena masih manusia kita. Ya kan? Roh kita belum dewasa. Masih perlu terus diberi makan. Dan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nih, human. Nah, tetapi human kita di sini ada diberi kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang harus taat kepada Roh Kudus yang jadi ilahi gitu. Ya. So, there is a synergy atau cooperation between the divine and human. Ya, sama waktu Kristus sebelum berinkarnasi. Itu sinergi antara Allah dan manusia. Manusianya melalui Maria, Allahnya dalam Roh Kudus. Malaikatnya jadi pengantara yang memberitahu. Nah, sama seperti hidup kita. Ya. Kalau hidup kita itu tadi disebut ongoing incarnation, inkarnasi yang terus berlanjut. Maka kita ini adalah peranan manusia itu seperti Bunda Maria yang dikatakan jadilah kehendakmu. Maria itu mengatakan apa ya? So, kita baca kitab Lukas ayat yang Lukas 1 ayat 38 coba. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, jadilah padaku menurut perkataan
Aku itu. Ini satu ketaatan Maria. Baru Maria jelaskan, aku ini adalah hamba Tuhan. Berarti dia manusia, hamba. Tapi dia bukan hanya sekedar hamba atau manusia. Tapi dia adalah hambanya Allah, hambanya Tuhan. Berarti dia manusia yang taat kepada Tuhan. Maka dia ngomong, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah ini adalah inkarnasi kita. Inkarnasi kita itu kita jadi seperti Maria tadi. Jadilah perkataanmu jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah ini peranan human kita. Gereja ini peranan human. Ya, jadi ini jadilah ini kayak kita jadi seperti Maria. Nah lalu Roh Kudus ngapain? Datang menyucikan, menguduskan Maria. Jadi kalau Maria misalnya 38 ini nggak ada nih ya. 38 ini misalnya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan dan aku tidak mau jadi menurut perkataan. Gimana kira-kira? Ada inkarnasi? Roh Kudus itu akan memaksa Maria. Mau Maria sembunyi dimanapun akan dikejar gitu? Enggak. Ya. Nah, sama kalau kita dalam hidup kita nggak mau taat sama Roh Kudus, ya kita akan terus berdosa. Gitu. Ya kan? Nah, kenapa? Karena divine ini nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus cooperation. Nah, dia harus cooperation ini. Cooperation. Co itu berarti bersama. Co itu artinya bersama-sama. Operasi berarti bekerja. Jadi bekerja sama. Nah, itu namanya. Oke. Jadi kalau ada Maria sebagai inkarnasi melahirkan Kristus, nah kita juga melahirkan Kristus di dalam ketaatan kita kepada Roh Kudus. Sehingga nanti kalau kita taat, Roh Kudus itu yang akan membuahi kita. Ya, Roh Kudus itu yang akan menguduskan kita. Nah, that's the church. Church itu bukan hanya divine tapi human. Nah, terkadang kita tidak mau taat nih. Gimana? Nah, Roh Kudus memberikan karunia-Nya. Apa? Karunia repentance. Ya, kita harus bertobat. Oke, nggak mau mungkin kita dihajar ini. Ini di sini luka-luka nih dah. Ya, kayak kamu udah diingetin jangan main api kan waktu kecil kan. Oh, masih aja main ya kan. Jangan main pisau. Masih aja bawa pisau ya kan. Akhirnya hilang jempolmu kan. Nah, misalnya luka-luka. Tapi akhirnya orang tua kita sembuhin juga. Kasih bawa ke dokter, kasih obat dan gitu kan. Jadi orang tua itu seperti Roh Kudus tadi yang merawat. Oke. Di sini ya, maka kalau kita tidak taat ya nanti ada karya Roh Kudus yang lain yang mengingatkan kita. Misalnya lewat pertobatan, lewat luka, lewat ekaristi gitu. Ya. Tadi ada 3 itu yang oleh Filokalia ngomong. Doktrin, lewat doktrin gereja. Ya, apa yang kita pelajari doktrin itu yang menentukan gaya cara hidup kita kan. Salah ajaran ya cara hidup kita salah. Gitu. Church doctrine, terus liturgi, doa dan sebagainya. Nah, itu adalah cara Roh Kudus untuk supaya kita mau cooperation dengan Dia. Oke, sama seperti Kristus ketika Dia berinkarnasi, Dia cooperation dengan para rasul, manusia, tapi Dia juga cooperation dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi Kristus tidak bekerja sendiri. Dia bekerja bersama dengan para muridnya yang melanjutkan misinya, mendirikan gerejanya. Tapi ada Roh Kudus yang turun sebagai parakletos. Itu yang disebut sebagai apa? Penolong yang lain. Iya kan? Nah, itu namanya sinergi ya, parakletos antara Allah dan
manusia. Bisa nggak di sini dikatakan, tapi saya nggak mau bekerja sama ini. Maka di sini kita jadi berdosa. Tidak mau sinergi, ya pasti kita kalau tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, pasti kita akan bekerja sama dengan si jahat, si iblis. Udah, cuma dua itu. Nggak ada abu-abu, nggak ada Allah, nggak ada. Tuh, ya. Nah, apakah kita hilang? Natur gereja itu hilang. Nah, di sini gini, human sin, dosa manusia, tidak membuat esensi natur atau kodrat dari gereja itu hilang. Artinya gini, kalau kita semua di sini berdosa nih, artinya gereja itu berarti hilang gitu. Esensi gereja yang tadi divine, yang ilahi, yang tidak kelihatan, yang tubuh Kristus tadi, itu jadi hilang. Enggak. Ya tetap ada. Kitanya yang binasa. Tapi gereja itu tetap ada. Oke. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang Kristen di bumi ini berdosa, tidak sempurna. Maka gereja jadi berdosa dan tidak sempurna. Enggak. Gereja tetap tanpa dosa, gereja tetap sempurna. Yang tidak sempurna itu siapa? Kitanya. Nah, itulah sebabnya perlu menjalani yang namanya proses pengilahian. Karena kita masih berdosa. Jadi ada hashtag gereja misalnya no people, no perfect people allowed, ya. Ya memang itu kodratnya gereja untuk orang-orang yang berdosa. Itulah gunanya ada yang namanya sinergi. Tapi bukan waktu kita ada masuk dalam gereja lalu kita terus berbuat dosa. Seolah-olah kita kayak dapat izin untuk terus berdosa karena kita dianggap orang tidak sempurna. Nah, berarti itu gereja hanya disebut human church. Nah, ini human church nggak benar. Ya kan? Human church itu ya gereja hanya bagi orang-orang yang berdosa. Terus berdosa terus. Enggak dong. Harus apa? Human berubah menjadi divine. Jadi kita adalah human and divine church. Nah, itu jangan lupa divine-nya. Bukan berarti kita jadi orang yang sok rohani atau orang yang menghakimi orang, tetapi kita mengerti apa tujuan kita bergereja. Oh, seperti tadi Maria tadi. Tujuannya saya nih. Apa? Human ini dikatakan jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, perkataanmu itu siapa? Perkataannya malaikat tadi kan? Pesannya Allah tadi, perkataannya Allah tadi. Perkataannya Allah itu namanya divine. Jadilah perkataanmu. Nah, perkataanmu yang jadi di dalam aku maksudnya. Jadi yang human ini jadi apa? Divine. Nah, itu jangan lupa. Gitu. Kita bisa attract the world, menarik dunia dengan berbagai macam hashtag, acara. Tapi jangan lupa, itu bukan tujuan. Ya, itu bisa jadi mungkin cara atau kreatifnya orang gereja itu menarik orang-orang dunia untuk datang mengenal Kristus. Tapi waktu dia yang human ini, yang imperfect ini, bagaimana bisa jadi perfect, jadi divine. Sebab apa? Kalau gereja cuma human, it's not complete, it's not the church. Tapi harus human and divine. Nah, prosesnya human jadi divine ini adalah proses cooperation with the Holy Spirit. Seperti Maria tadi, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Aku adalah manusia yang berdosa. Tetapi aku mau perkataanmu itu, divine-mu itu jadi padaku. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Minggu depan kita akan sambung tentang Holy Church lagi, tentang gereja ini.
Oke, jadi menarik bahas tentang gereja, jadi kita ngerti proses kita berinkarnasi, proses kita menjalani teosis, ternyata Tuhan nggak ngajarkan di tempat lain, in the church. Nah, nanti ini bahan dari Kalistosfer, nanti kalian bisa baca. Soalnya dari Filokalia nggak terlalu banyak ya, yang ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan nanti sampai gereja yang sifatnya unity, infallibility, tidak kesatuan dan tidak bisa salah. Kemudian kita akan belajar sedikit tentang sejarahnya ya, apa itu gereja yang Katolik ya, dan bagaimana gereja itu bisa terpecah. Nah, sekali lagi kalau gereja itu terpecah, apakah berarti gereja itu menjadi banyak? Enggak, gereja tetap satu gitu. Lalu kita akan belajar tentang berbagai karya Roh Kudus dalam gereja ya. Misalnya nanti ini hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, di akhir dari gereja itu seperti apa? Itu nanti semua di dalam yang disebut eskatologisnya. Kemudian kita akan belajar tentang ini tadi, worship-nya. Worship itu maksudnya the earthly heaven, yang saya katakan bahwa kehadiran gereja itu adalah kehadiran seperti mencicipi kerajaan surga itu. Jadi kita sedang mengalami teosis dalam bentuk cicipan, artinya belum fully. Nah, makanya di sini ada namanya worship. Worship itu seperti kayak kita mencicipi, ya. Nah, oke. Lalu nanti ada namanya tentang perangkat-perangkat di dalam gereja ya, ada namanya priest dan umat, people ya. Kemudian ada 7 sakramen ya, seperti baptism, chrismation, Eucharist, repentance ya. Tadi atau berarti tadi dikurang satu, repentance ya. Kemudian ordination, marriage, dan satu lagi anointing of the sick, ini pengurapan minyak ya. Kemudian ada pertobatan, compassion atau repentance. Nah, ini sebenarnya karya Roh Kudus ini buat kita yang human ini. Kita yang human ini butuh ini nih. Oke. Baptisan itu apa dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu yang terakhir ada, nanti bukunya saya kasih ya di ini tentang ini reunion with Christ, ini bahas tentang akhir zaman atau eskatologisnya ya. Dan juga bagaimana peranan gereja yang juga disebut menjadi terang dan garam bagi dunia ya. Nah, di sini kita akan belajari, Pak, di dunia ini kan ada banyak gereja. Ada gereja Katolik, awalnya gereja yang satu itu ya, yang sebetulnya cuma ada 5 pusat gereja pada waktu itu ya, belum seperti sekarang yang banyak sinode, gereja cuma satu dalam pengertian 5 pusat tadi ya. Di timur itu ada 4, kemudian di barat itu ada di Roma ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya akhirnya barat dan timur itu berpisah. Kemudian di abad ke-16 muncullah gerakan reformasi, menjadi gereja-gereja reformasi yang terlepas dari gereja Roma Katolik ya. Dan sampai sekarang gereja-gereja reformasi itu banyak sekali menghasilkan pecahan lagi, gereja-gereja lagi yang disebut dengan gereja Calvin, gereja Luther, kemudian gereja Anabaptis, gereja Baptis, sampai muncullah gereja Pentakosta, dan sekarang gereja karismatik. Nah, itu bagaimana? Apakah itu juga disebut sebagai unity in diversity? Ya. Nah, bagaimana kita melihat itu gereja-gereja yang ada? Dan di sini kita semua berasal dari gereja-gereja reformasi atau gereja Protestan. Ya, apakah itu bagian dari gereja yang
satu itu. Nah, nanti terakhir kita akan bahas itu sampai di sini ya. Oke, setelah itu baru nanti kita akan masuk topik eskatologis ya. Kemudian setelah itu setelah eskatologis kita akan masuk tentang beberapa hal spiritual matters ya, seperti Jesus prayer. Oke, beberapa topik tentang yang di dalam filokalia ini ya. Ada Jesus prayer, ada beberapa psikoterapi ya. Psikoterapi ini tentang terapeutik ya, terapi dalam filokalia. Oke, sampai di sini. Tuhan berkati kita semua.